Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang teknik jigsaw ya semuanya. Ya, yuk. Oke, sebelumnya aku share screen dulu sebentar ya. Oke. Yuk. Apa udah terlihat teman-teman? Bentar baru loading. Sudah. Kak. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama ada pengertian dari jigsaw. Jigsaw adalah salah satu metode dari strategi pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dari peserta didik dalam bentuk kelompok kecil. Nah, strategi pembelajaran ini mengutamakan kerjasama antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Teknik ini memungkinkan siswa untuk memahami materi dalam jumlah yang besar. Oke, next slide. Selanjutnya, langkah-langkah yang digunakan untuk metode ini, metode teknik jigsaw ini. Yang pertama, tempatkan siswa ke dalam tim kecil. Yang kedua, bagi bahan untuk dibaca menjadi sebanyak anggota tim. Yang ketiga, tugasi setiap anggota tim satu bagian dari bahan yang dibagi tadi. Yang keempat, saat anggota yang ditugaskan untuk materi yang sama akan menjadi ahli, lalu mintalah mereka bekerja sama untuk meringkas materi yang dibagi. Dan yang kelima, mintalah para ahli ini untuk kembali ke timnya dan ajarkan bagian yang mereka dapatkan pada kelompok. Oke, selanjutnya, hal yang diinginkan dari strategi ini. Tujuan dari strategi ini, menurut Fitzgerald tahun 1983, Heller tahun 1986, Poindexter tahun 1995 adalah untuk meningkatkan pemahaman materi dalam jumlah yang besar dan untuk mengurangi kecemasan siswa yang terintimidasi oleh panjangnya materi. Next slide. Ini selanjutnya adalah informasi tambahan. Modifikasi dalam strategi ini dapat dibuat saat belajar dengan meminta siswa menulis sebuah kalimat, daftar, atau bahan penelitian yang ditugaskan. Jumlah teks yang akan dibahas dan dibagi juga dapat bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Guru juga dapat memberikan post-test setelah studi komprehensif untuk melihat apakah siswa yang lain hadir dan memahami materi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan metode ini, metode teknik jigsaw ini dengan materi membaca efektif. Sebelumnya, aku bakal jelasin dulu apa itu pengertian membaca efektif sama tujuannya. Pengertian dari membaca efektif adalah proses membaca dengan cepat dan memahami bacaan dengan baik.
Untuk tujuannya, tujuan dari membaca efektif adalah untuk mengidentifikasi dan memahami makna dari bacaan seefisien mungkin, kemudian mentransfer informasi tersebut ke dalam memori otak kita. Nah, selanjutnya, teknik membaca efektif. Di sini kita bakal mulai buat pembagian itu, apa namanya, bagian yang bakal dicari. Jadi yang pertama itu teknik scanning. Yang kedua, teknik skimming. Dan yang ketiga, membaca kalimat topik. Untuk teknik scanning ini, yang akan menjelaskan, oh iya sebelumnya, di sini aku bakal ngasih kalian waktu sekitar 1 menit ya buat cari apa sih itu teknik scanning, scamming, atau membaca kalimat topik. Oke, yang kebagian jatah scanning Larissa ya. Terus yang scamming Fania. Dan yang membaca topik Kumala. Nah, sekarang kalian bisa cari dulu materi yang bakal kalian presentasiin biar yang lain pada paham. Silakan, aku kasih waktu 1 menit. Oke, makasih. Baik. Baik, Kak. Oke, gimana teman-teman? Udah pada nemuin materinya belum? Udah diringkas belum nih? Sudah. 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 Oke, langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, Larissa, silahkan dipresentasiin, dijelasin ke teman-temannya, apa sih scanning itu? Ya. Scanning atau membaca sepintas merupakan teknik membaca yang digunakan ketika sedang mencari informasi spesifik dalam sebuah teks. Misalnya kalau kalian pengen tahu tentang perjuangan pahlawan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia di sebuah buku sejarah. Nah, yang perlu kalian lakuin terlebih dahulu, baca daftar isi, abstraksi, kesimpulan akhir, ringkasan, dan tabel-tabel di dalam buku yang kalian baca itu. Nah, cara ini tuh memungkinkan kita untuk menemukan bagian yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Wah, jelas sekali penjelasan dari Mbak Larissa. Apakah mudah dipahami, teman-teman? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut ya ke Mbak Fania. Bisa dijelasin apa sih scamming itu? Baik. Jadi skimming itu atau membaca sekilas itu adalah teknik membaca dengan membaca secara cepat untuk memperoleh gambaran umum atau inti dari buku yang dibaca. Jadi,
Teknik ini digunakan kalau kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Nah, kalian bisa cari dan mengumpulkan informasi dari buku dengan cara membaca cepat dari bagian awal dari setiap babnya sampai menemukan bagian yang ingin dicari. Sudah. Oke, jelas sekali penjelasan dari Mbak Fania. Gimana nih teman-teman, apakah bisa dipahami dengan baik? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, membaca kalimat topik. Nah, ini tadi bagiannya Mbak Kumala ya. Silakan Mbak Kumala dijelaskan, apa sih membaca kalimat topik itu? Membaca kalimat topik ini bisa dilakukan sebelum kalian membaca lebih dalam atau lebih lanjut. Membaca kalimat-kalimat topik akan berguna ketika kalian mendapatkan bacaan yang benar-benar asing atau baru bagi kalian. Kalian bisa membaca kalimat topik atau kalimat inti dari setiap paragrafnya agar dapat mengetahui gambaran dari bab tersebut. Oke, sudah jelas ya teman-teman yang dijelaskan sama Mbak Kumala. Apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman, contoh dari metode teknik jigsaw. Nah, terima kasih teman-teman udah mau membantu dalam pelaksanaan praktik strategi teknik jigsaw ini. Baik, kita akhiri sekarang ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Rairi. warahmatullahi wabarakatuh.